Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, saya akan membahas tentang Kejadian 37. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab Suara. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba, dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu, bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian, datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah kau kusuruh pada mereka." Sahut Yusuf. "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong
tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak kita tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Kejadian 37 menceritakan tentang mimpi Yusuf dan kesepakatan saudara-saudaranya untuk menjual Yusuf. Yakub tinggal di penumpangan ayahnya di tanah Kanaan. Saat Yusuf berumur 17 tahun, masih muda, ia sudah biasa mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya, yaitu anak Bilha dan Zilpa, istri ayahnya Yakub. Yakub itu punya banyak hamba, tetapi anak-anaknya, baik Yusuf maupun saudara-saudaranya, biasa mengembalakan kambing domba ayahnya Yakub. Ada sebuah pelajaran bagi kita sebagai anak muda sekarang ini, bahwa tidak ada salahnya kita belajar mau membantu pekerjaan orang tua. Setidaknya pekerjaan rumah yang sesuai kita bisa. Kadang kita anak-anak muda sekarang ini, termaksud saya, mengandalkan orang tua dalam pekerjaan yang sepele sekalipun. Dalam pekerjaan yang berat pun saya selalu mengandalkan orang tua. Nah, hal baik boleh kita teladani dan yang buruk karena kita jauhi. Yusuf suka mengadu ke ayahnya kejahatan abang-abangnya. Yakub lebih mengasihi atau menyayangi Yusuf dibanding dengan anaknya yang lain, karena Yusuf adalah anak yang lahir saat umur Yakub sudah tua. Dan Yakub memberikan jubah yang indah kepada Yusuf. Di sini dengan jelas Yakub memperlakukan Yusuf dengan spesial atau berbeda dengan anak-anaknya yang lain. Karena itu timbullah kebencian saudaranya kepada Yusuf. Suatu kali Yusuf bermimpi ketika dia dan saudara-saudaranya sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Berkas punya Yusuf bangun dan berdiri tegak. Namun berkas saudara-saudaranya sujud menyembah berkasnya dia. Kata saudaranya, apakah engkau ingin menjadi raja dan berkuasa atas kami? Itu makin membuat saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Kedua kalinya Yusuf bermimpi lagi. Tampak matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang sujud kepadaku, katanya. Yakub ketika mendengarnya berkata, apakah mimpimu itu? Masa saya, ibumu, dan saudara-saudaramu datang sujud kepadamu sampai ke tanah? Ayahnya menyimpan perkataan itu, sementara saudara-saudaranya semakin cemburu kepada Yusuf. Perlakuan Yakub yang spesial kepada Yusuf telah menimbulkan iri hati dan cemburu anak-anaknya yang lain. Apakah karena dulu Yakub mendapatkan perlakuan yang sama karena ibunya lebih mengasihinya dibanding abangnya Esau?
Sehingga Yakub juga lebih mengasihi Yusuf dibanding saudara-saudaranya yang lain. Mungkin Lausa atau teman-teman bisa kasih tambahan nanti. Pilih kasih menimbulkan cemburu, iri hati, dan dendam. Di sini saya punya kesaksian. Teman-teman tahu saya sama Kak Olive itu saudara. Terkadang kita satu sama lain merasa iri hati atas perlakuan mama ke masing-masing. Kita ngerasa kalau misalnya yang ini lebih disayang, yang itu lebih disayang. Padahal kalau misalnya dilihat aslinya, mama sayang kita dua-duanya. Tapi mama bakal ngasih sesuai kebutuhan kita. Jadi apapun yang kita minta berlebihan, kadang itu nggak dikasih. Nah, kadang juga kalau misalnya aku ngebutuhin sesuatu, terus Kak Olive juga ngebutuhin sesuatu, kadang yang lebih dulu dikasih itu aku. Jadi Kak Olive merasa iri atau nggak suka. Atau mungkin dia nggak ngerasa begitu tapi kesel. Nah, sebenarnya bisa jadi alasan mama itu karena punya aku lebih murah dan punya Kak Olive yang dibutuhin lebih banyak biayanya. Jadi harus dikumpulin dulu. Nah, kita lanjut ke perikop kedua. Yusuf dijual ke Mesir. Kata Israel, yaitu Yakub, kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sichem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka, yaitu abang-abangnya Yusuf. Sahut Yusuf, ya Bapak. Kadang kalau anak merasa disayang, seringkali disuruh suka membantah. Karena pikirannya, karena saya anak yang disayang, toh orang tuaku tidak memarahiku. Tidak demikian dengan Yusuf. Walau dia kesayangan ayahnya, dia tetap anak yang penurut. Tidak membantah, karena itu adalah bentuk menghormati orang tua. Bagaimana dengan kita anak muda sekarang? Apakah kita sama seperti Yusuf? Mari kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Dari lembah Hebron, Yusuf sampai ke Sichem. Namun, ia tidak bertemu dengan saudara-saudaranya. Berdasarkan informasi dari laki-laki yang ia temui di situ, lalu Yusuf menyusul ke Dotan. Di sana, ia bertemu saudara-saudaranya. Sebelum mereka bertemu, saudara-saudaranya telah bermufakat untuk mencelakakan Yusuf. Mereka meninggalkan jubah indah Yusuf dari Yakub, dan mereka melempar Yusuf ke sumur kering tidak berair. Ketika saudagar Midian lewat, mereka menjual Yusuf dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Saudara-saudaranya lalu mencelupkan jubah Yusuf ke darah kambing domba yang sudah disembeli dan mengantarkannya kepada ayah mereka, yaitu Yakub. Yakub mengoyakkan jubahnya dan mengenakan kain kabung, dan berkabunglah ia berhari-hari, dan ia tidak mau dihubur. Begitu sedihnya Yakub kehilangan anaknya Yusuf. Oleh orang Midian, Yusuf dijual lagi ke Mesir kepada Potifar, kepala pengawal Raja Firaun. Demikianlah kisah Yusuf yang dijual oleh saudaranya sendiri karena rasa iri dan cemburu. Sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga hati kita dari rasa iri, dengki, baik terhadap saudara sendiri maupun orang lain, karena itu jahat di mata Tuhan. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya kita berdoa, namun kita merasa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Sebenarnya Tuhan itu mendengarkan, namun butuh proses, yaitu dengan kita memikul salib Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Baru Tuhan mengabulkan, dan itu pun tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tuhan akan memberi kita sesuai apa yang kita butuhkan, karena itu jauh lebih penting. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.